Tribuners pasien COVID-19 tanpa gejala banyak menjalankan isolasi mandiri di rumahnya. Keputusan ini mereka ambil karena beberapa alasan, salah satunya bukan dalam kondisi darurat. Seperti halnya yang dialami oleh Farida, 50 tahun, warga Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang yang merupakan seorang penyintas COVID-19. Dalam menjalani isolasi mandiri, Farida sempat mengungsikan anaknya ke rumah saudara. Farida memperoleh makanan dari saudara hingga tetangga dalam menjalani isolasi mandiri selama 10 hari di rumah. Petugas kesehatan dari puskesmas tempat juga sering mengunjungi dirinya dan sang suami untuk mengecek kesehatannya. Bahkan setelah menjalani isolasi mandiri, Farida juga masih mendapatkan pemantauan kesehatan dari pihak puskesmas dan mendapatkan bantuan dari Satgas Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos ada Cepi Marlianto yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Cepi. Siang, Firda. Cepi, bisa dijelaskan selama menjalani isolasi mandiri, apa saja yang diterima oleh Ibu Farida dan seperti apa informasinya? Ya, selamat siang sahabat Tribun. Seperti yang diketahui, Ibu Farida ini merupakan salah satu seorang pasien COVID-19 yang terkonfirmasi pada tanggal 1 Juli 2021 kemarin. Selama menjalani isolasi mandiri di rumah, Ibu Farida sendiri mendapatkan fasilitas kesehatan dari petugas puskesmas setempat, yaitu dengan diberikan obat-obatan maupun perawatan yang intensif dari petugas puskesmas setempat. Begitu, Firda. Selama isoman, pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, dari mana saja Ibu Farida ini mendapatkannya? Selama menjalani isolasi mandiri selama 10 hari, Ibu Farida sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu hanya memanfaatkan dari kiriman dari pihak keluarga, kerabat maupun tetangga sekitar, yaitu di mana makanan yang disediakan sendiri diletakkan di depan rumah, yang kemudian nanti Ibu Farida beserta suami yang akan mengambil langsung makanan-makanan tersebut. Begitu, Farida. Firda. Oke. Selama isoman, bagi anggota keluarga yang tidak terpapar, seperti apa informasinya? Untuk seperti yang diketahui, keluarga Ibu Farida sendiri ini memiliki 4 orang anak yang mana tinggal satu rumah. Untuk anak-anak tersebut, selama dia dan sang suami terpapar COVID-19, untuk 4 anaknya sendiri diungsikan di rumah kerabatnya. Selama itu juga Ibu Farida dan suaminya menjalani isolasi mandiri berdua di rumah. Tetapi dalam isolasi mandiri tersebut, petugas dari Satgas COVID-19 tingkat kecamatan Gerunggang, yaitu di Kota Pangkal Pinang, selalu melakukan pengawasan untuk keduanya. Begitu, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pasien penyintas, yakni Ibu Farida dan juga Ketua RT 6 Kelurahan Taman Bunga, Bapak Daud, kemudian Kapolsek Gerunggang Ibtu Amri, dan yang terakhir tim perawat COVID-19 Puskesmas Gerunggang Nurlinda. Dan berikut liputannya untuk Anda. Diperiksa kadar oksigennya, juga diperiksa kesehatannya lah pokoknya, dikasih makan apa yang harus dimakan, apa yang harus dikonsumsi gitu lah. Selama Ibu di karantina, di isolasi mandiri, ini ada bantuan-bantuan nggak sih Bu yang didapat selama menjalani proses isolasi mandiri, Bu? Tidak ada. Tidak ada, hanya bantu dari obat dari puskesmas, dibantu nasihat, kita harus banyak makan, harus banyak ini, ya, istirahat di rumah, harus banyak inilah istirahat. Tiap hari Bu ya? Tiap hari. Ditiketkan lagi lah, supaya lebih bagus lagi, supaya inilah pokoknya, supaya masyarakat bisa jaga diri, bisa jaga imun, bisa jaga inilah supaya sehat, dan juga supaya bapak-bapak semuanya pada inilah pokoknya, supaya. Kali Bu lepas karantina kapan Bu? Isolasi mandiri? 12 kemarin. 12 kemarin ya? Tapi tadi dinyatakan sembuh ya? Sudah, dari puskesmas sudah. Sekeluarga atau gimana Bu? Apanya? Yang kena sekeluarga atau? 2, suami istri. Tapi selama menjalani isolasi mandiri berdua aja di rumah atau gimana Bu? Berdua di rumah. Untuk anak-anaknya? Untuk anak-anaknya gimana? Anak diungsikan ke ini.
diungsikan ya. Di RT kami siap meninjau masyarakat itu. Kami pertama kan kami ada kontak langsung dari puskesmas atau puskesmas, barantainya dari Babin kontak dengan kami. Nah, jadi siapa orang-orangnya yang terdeteksi misal non reaktif, yang langsung reaktif gitu kan. Jadi kita tahu, jadi langsung reaktif tuh. Jadi kami langsung ke rumah masyarakat. Nah, supaya mereka itu istilahnya kan yang pertama kali untuk aktivitas olahraga. Nah, setelah itu kami kalau misal keadaan informasi yang bersangkutan, kalau misal memang keadaan tubuhnya ataupun istilahnya bersangkutan tidak sehat, kami langsung hubungin bagi ataupun langsung hubungin puskesmas. Ini dari jajaran Polsek Gerunggang didampingi oleh pihak Puskesmas Gerunggang dan pihak Babinsa yang ada di Kecamatan Gerunggang. Hari ini kami menindaklanjuti atensi dan perintah pimpinan kami ya bahwa Polri harus di depan dalam hal penanganan masalah pandemi. Salah satunya kita melakukan tadi pengecekan warga-warga kita yang isoman maupun warga-warga kita yang telah selesai melaksanakan isoman. Dari Kelurahan Bukit Sari dengan Kelurahan Taman Bunga. Sekaligus tadi kita juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak COVID-19, sedikit meringankan beban mereka. Dalam menjalani pengecekan atau apa, kita dari pertama pasien datang ke puskesmas itu ada nomor handphone yang sudah bisa dihubungi. Jadi jika ada keluhan ataupun tidak ada keluhan ataupun jika pengen kita cek, kita datang. Ya, seperti itu. Jadi pasien-pasien yang isoman apalagi yang ada komorbid itu kita menjadi prioritas kita untuk memantau. Walaupun mereka tidak menelpon, tetapi kita yang menghubungi pasien tersebut untuk kendala obat-obat, cek kesehatan itu dari puskes. Yang dicek pertama yaitu tanda vital ya, tensi, tekanan darah, saturasi. Karena acuan untuk indikasi menjadi rujukan pasien tersebut apakah dirujuk atau tidak itu dari tanda-tanda vital, keadaan umum yang kita cek seperti itu. Kan kadang pasien kita cek gelisah, tidak bisa tidur, saturasi menurun di bawah 90 itu sudah menjadi case kita untuk merujuk ke rumah sakit. Kalau kondisi saat ini yang benar-benar isoman di rumah artinya yang benar-benar stabil ya, untuk COVID ringan maupun tanpa gejala. Itu yang benar-benar isoman di rumah. Jadi untuk COVID sedang sampai itu ke berat itu kita rujuk ke rumah sakit seperti itu. Sementara yang isoman alhamdulillah semuanya stabil sih. Ya, tidak ada yang menjadi saturasinya turun atau apa, tidak. Nah, kalau pengecekan ke rumah kami tidak setiap hari. Karena kan pasien kita keadaannya sehat, stabil. Paling kita dalam waktu 10 hari itu 2-3 kali kita berkunjung ke rumah pasien. Selebihnya kita via telepon atau via WA. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.